Muhammad itu katakan sifatnya Tuhan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kasifil nikmati wa syafil ummah wa ala alihi wa sahbihi sahbihi fadilah amma ba'du. Patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih sempat dipertemukan pada malam yang cerah ini dan sekaligus bisa memanfaatkan waktu untuk membahas tentang ketuhanan, karena istilah Tuhan dari sejak awal hingga kini, walaupun kalimat tersebut anak kecil pun sudah katakan mendengar, namun tentang ketuhanan sendiri pengertiannya masih dibilang misteri, sehingga dalam ibadah kita itu seakan-akan masih ya boleh dianggap menyepelekan atau guyonan. Maka ya tidak bosan-bosannya kita selalu berkumpul membangun kebersamaan untuk membahas tentang ketuhanan. Untuk malam ini kita beri judul membahas tentang ketuhanan itu sendiri. Bagaimana cara kita istilahnya mengenal Tuhan sehingga sampai ibadah. Baik, untuk lebih jelasnya tentang Tuhan tidak asing kita berawal katakan secara Quran udah jelas yang dibahas, qul huwallah hu ahad, qul huwallah hu ahad. Hu ahad Allah hu ahad. Ahad ini satu ahad Al-Quran. Dalam surat Ikhlas sudah dinyatakan qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, bahwa dia Allah adalah tunggal, atau bahwa Allah itu esa. Maka kita sebagai warga Indonesia patut bersyukur telah mempunyai filsafat negara buat dasar negara sekaligus, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi secara kebetulan maupun katakan memang sudah ditakdirkan sesuai apa yang diwahyukan dalam Al-Quran, sehingga kita membahas Tuhan, istilahnya menuju ketuhanan, boleh dikatakan wajib sebagai warga Indonesia. Barang siapa tak mengenal Tuhan, pasti katakan jadi manusia itu sering kehantuan. Karena apa? Karena tidak kenal Tuhan. Begitu kenal Tuhan, masih nama saja. Yang punya nama belum kita sadari. Sehingga hantu-hantu itu masih bertayang. Nah, disinilah perlu kita membahas ketuhanan itu sendiri.
Dikatakan Tuhan memang tadi kita bilang masih dalam keadaan misteri. Untuk menjelaskan dengan ilmu apapun itu memang masih misteri. Memang secara hakikatnya Tuhan yang Maha Esa itu gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan yang tunggal yang secara mutlaknya memang tidak bisa ngapa-ngapain. Dengan ilmu apapun, walaupun katakan ilmu yang tingkatnya brilian, itu kagak bisa kemutlakan. Namun meskipun tidak bisa, manusia secara gak langsung maupun langsung tetap butuh yang namanya Tuhan. Nah, sehingga perlu Tuhan itu dengan cara apa untuk menjelaskan supaya manusia itu menyadari tentang adanya Tuhan itu sendiri. Maka di sini Qul huwallahu ahad, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Artinya sebelum alam semesta ini ada, sebelum bahasa itu ada, Dia yang disebut Tuhan itu sudah ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana pengertian untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan itu sendiri. Oke. Tuhan di situ ada hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk dasar katakan mengerti tentang Tuhan itu sendiri, yang artinya barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhan. Pengertian hadis itu menunjukkan bahwa manusia kalau sampai tidak kenal dirinya, pasti sampai akhir hayatnya tidak kenal Tuhan. Nah, ini pentingnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti pertama manusia harus kenal diri. Diri ya. Man arafa nafsahu, nafsahu. Mengenal dirinya. Nah, diri di sini, diri manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu satu katakan jasmani, nah jasmani. Nah, jasmani adalah katakan bentuk dohirnya. Nah, sedangkan Tuhan ini misteri, sehingga istilahnya kalau dengan jasmani ya kita nggak nyampe pada pengertian Tuhan, karena Tuhan goibul goib, sedangkan jasmani adalah istilahnya logika. Tentunya kita butuh kesesuaian. Diri yang dimaksud yang sebenarnya adalah hayat. Ditulis hayat. Hayat. Diri manusia adalah pertama hayat. Terus artinya apa? Jasmani ini hanya sebatas untuk alat saja, untuk pelengkap saja, alatnya hayat untuk menemukan Tuhan itu sendiri sebagai katakan pencipta hayat. Ini hayat. Lah, hayat itu apa? Hayat itu adalah nyawa. Nyawa. Nah, kalau bilang nyawa, seakan-akan manusia sudah mulai istilah menangkap, ya, menangkap. Karena nyawa istilahnya identik dengan bahasa kita.
Kalau hayat ini bahasa Arab. Hayat itu apa? Untuk memahami hayat lebih jelasnya, yaitu nafas. Nafas. Nafas yang sebenarnya yang katakan di manusia namanya ruh. Ini lintasan ada dulu. Jadi nanti pembahasan setelah skema ini jadi kan istilah boleh dipertanyakan. Ruh. Ruh di sini apa? Ruh di sini katakan adalah sifat atau sifat. Sifat yang 7 atau boleh dikatakan Nur Muhammad. Terus Nur Muhammad terus diri yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan itu apa? Tuhan itu sendiri di sini adalah istilahnya Ghaibul Ghaib. Kita singkat dulu sampai sini agar katakan urian ini bisa hidup, maka katakan kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu ini sampai artinya kita mencari Tuhan, katakan pengertian tentang Tuhan. Nah, sehingga di sini ada istilah Tuhan, maka ini bagaimana cara istilahnya menempuh ke sampai Tuhan itu ya. Nah, silakan sambil ngopi, silakan untuk menanyakan sesuatunya. Terima kasih. Sangat menarik sekali. Meskipun ya kita juga masih sangat kesulitan ya dalam hal memahami dari rincian yang begitu banyak. Kan tetapi di situ sangat menarik dari kalimat man arafa nafsahu. Dari kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu sebenarnya pengertiannya itu yang lebih jelasnya itu bagaimana, seolah di situ kan ada kalimat man ya, yang di situ penegasan tentang untuk memahami yaitu diri manusia itu sendiri. Nah, diri manusia itu sendiri ketika dalam sebuah rincian dari para yang di bawah itu ada jasmani, ada hayat, atau disebut hayat ya bisa, sebut nyawa bisa, sebut nafas bisa, sebut ruh juga bisa, atau sifat. Nah, ini yang jadi persoalan memahami tentang hayat itu sendiri.
Oke. Itu sebenarnya bagaimana untuk memahami tentang hayat itu sehingga di situ nantinya sampai pada pemahaman Tuhan itu apa, hayat itu apa sebenarnya. Ya. Itu saja, terima kasih. Oke. Man arafa nafsahu fakot arafa rabbahu. Kalau ditilik atau ditinjau dari segi harfiahnya, man ini isim mausul. Isim mausul itu istilahnya kata sambung. Kata sambung. Man diarahkan ini isim mausul yang bentuknya mustarok. Baik itu laki-laki menunjukkan laki-laki maupun perempuan, jadi kena semua. Itu man. Jadi barang siapapun orangnya gitu ya, kalau sudah mengenal dirinya, telah mengenal dirinya, maka benar-benar akan mengenal Tuhannya. Jadi artinya kajian diri ini yang paling utama untuk cara kita takarub ilallah atau mengetahui tentang Tuhan secara pengertian. Nah, diri yang dikatakan, yang ditanyakan adalah hayat kita. Nah, hayat adalah hidup. Hidup. Maka pertama katakan dinamakan manusia karena ada dua hal, yaitu terbentuk dari jasmani dan rohani. Nah, jasmani kita gambarkan, katakan kita gambarkan begini ya. Inilah kita gambarkan begini. Gambarkan biru. Nah, kita gambarkan begini. Nah, jasmani ialah bentuk manusia. Dikatakan bentuk manusia karena bentuknya sempurna, bukan selain makhluk lain, yaitu khusus untuk manusia. Nah, terus hayat ini katakan yang menghidupkan, katakan masuk dalam istilahnya badan manusia, sehingga manusia menjadi bisa gerak, bisa jalan, bisa macam-macam. Ini gara-gara ada hayat ini. Hayat ini. Nah, hayat ini cara proses pemasukan ini dikatakan kan istilahnya bernyawa ya. Bernyawa. Atau katakan secara bisa dipahami lagi karena bisa bernapas. Nah, maka melalui napas akhirnya hayat, nyawa dan napas itu adalah sinonim kata. Sinonim kata. Nah, karena bernapas di dalam katakan manusia itu sendiri sehingga menjadi ruh. Nah, ruh ini yang bisa katakan melewati jasad manusia ini sehingga manusia mempunyai alat-alat anggota tubuh sehingga alat-alat itu bisa hidup dengan sendirinya karena roh itu. Karena roh itu. Nah, roh yang di manusia ini dibilang sifat atau asalnya itu nur. Nur. Ini kalau kita istilahnya flashback ke belakang itu sangat panjang waktunya. Jadi bisa di episode lain hari nanti bisa disambung. Nah, disinilah sifat roh itu istilahnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 yaitu apa? Sifat 7 kodrat ya. Kodrat, irodat, ilmu, hayat, terus sama basor, kalam. Nah, ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan berarti kita istilahnya menyebut Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ini dari awal dulu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad
istilahnya itu ada ini Nur Muhammad itu sudah mendahului. Jadi Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad, Nur itu cahaya, Muhammad itu yang terpuji, gitu ya. Maksud Nur Muhammad itu bukan istilahnya kita menamakan untuk manusia, bukan. Ini bicara ruh, bicara ruh. Jadi jasad ini kita sama sekali nggak membicarakan jasad ya. Nantinya ini khusus untuk jalur ruh. Nah, ini kan istilahnya untuk apa? Untuk kenapa roh berkaitan dengan jasmani sehingga jasmani itu bisa gerak. Nah, berdasarkan dari 7 sifat ini yaitu sifat ma'ani atau sifatnya Nur Muhammad. Ini sehingga katakan manusia katakan punya mata bisa melihat, punya mulut bisa bicara, punya katakan hidung bisa mencium, punya tangan bisa bergerak, dan lain sebagainya. Dari sifat yang 7 ini sampai istilah keinginan dan kekuatan, gitu ya. Nah, disinilah hidupnya manusia karena ada ma'ani ini. Maka manusia itu hakikatnya tidak ada. Ya, hakikatnya manusia itu tidak ada. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Itu tidak ada hakikatnya. Nggak ada. Kalau manusia itu hakikatnya nggak ada, ya kekuatan apapun yang sifat 7 itu ya nggak ada aslinya. Hakikatnya ya, hakikatnya. Lah, kalau kita sekarang mengaku ada itu karena masih ngaku-ngaku, karena belum kenal hakikatnya sebagai manusia. Dan manusia itu hakikatnya la haula wala quwata illa billah lah, ini illa billah itu. Nah, illa billah itu katakan ini yang menjadi sifat maknawiyahnya. Awalnya ini katakan menjadi sifatnya Muhammad karena ini sifat. Nah, sifat itu yang sebenarnya apa? Yaitu sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu sendiri, gitu ya. Nur Muhammad itu katakan sifatnya Tuhan itu sendiri. Itu nantinya gitu. Nah, Tuhan itu apa? Nah, Tuhan itu nantinya saking tidak bisa disebut, tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan itu enggak. Karena apa? Untuk menjelaskan adanya ini. Adanya. Hakikatnya ya enggak sanggup bisa menjelaskan, itu enggak sanggup dengan ilmu apapun. Namun manusia sangat butuh sekali dan itu wajib untuk pegangan kita dalam meniti kehidupan dunia sampai akhirat. Jangan sampai terjerumus oleh bisikan-bisikan dari diri. Nah, inilah. Ya, oke. Terima kasih. Barangkali ada yang menanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas penjelasannya dan uraiannya ini. Apalagi sudah diberikan skema Ya. seperti ini antara diri dan yang dimaksud diri ya, di sini ya kan Ya. jasmani dan rohani. Ya. Adanya jasmani dan rohani ini itu bisa saling terkaitan. Ya. Itu dengan adanya hayat. Hayat di sini reaksi terkaitnya itu di mana? Ya. Terkaitnya di mana antara jasmani dan rohani. Dan kemudian mengapa di mana kok dikatakan kul? Kul di sini kan katakanlah. Ya. Apakah harus dikatakan? Nah, Ya. cukup segitu aja. Oke. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Tadi yang ditanyakan berarti kaitan antara jasmani dan rohani. Ya. Kaitan jasmani dan rohani. Karena hakikatnya yang ada adalah rohani. Rohani. Diri itu adalah rohani. Diri rohani. Diri yang hakikat yang ada itu rohani. Nah, sedangkan jasmani ini ibarat HP itu casingnya, ya casingnya lah, casingnya ya. Nah, ibarat HP casingnya. Nah, ibarat manusia yaitu istilahnya tempat
tempat apa? Tempat hayat untuk mengabdi terhadap Tuhannya lewat jasmani. Lewat jasmani, sehingga jasad ini hidup istilahnya bisa dikendalikan oleh hayat itu sendiri, dipakai oleh hayat itu sendiri untuk takarub ilallah, gitu ya. Ini tujuan istilahnya personal ruhnya, untuk kembali pada Allah itu istilahnya setelah hidup pakai jasad untuk kembali secepatnya, bukan lama-lama, cepat-cepatnya. Ini bagi orang yang nanti udah ketemu diri ya, udah kenal diri. Nah, kalau belum, itu wajib dipertanyakan dan mencari, katakan orang-orang yang bisa mencerahkan diri itu apa. Karena alat mutlaknya ya diri itu sendiri. Diri sendiri itu tanggung jawab terhadap Tuhan itu sendiri. Ya, karena sebelum katakan di dunia, diri ini sudah berjanji sama Tuhan itu. Ya, sehingga maka Muhammad katakan istilahnya untuk menyebarluaskan dari katakan bahasa Tuhan, asli bahasa Tuhan ya, bahasa Tuhan. Nah, Quran itu sebagian ada bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu artinya bahasa yang sulit dimengerti oleh manusia, gitu ya. Sulit dimengerti oleh manusia. Jadi saking sulitnya ya itu bahasa Tuhan. Itu. Nah, kata kul ini katakanlah. Artinya sesuatu yang misteri ini kalau tidak disampaikan dengan kalimat, dengan bahasa atau kata manusia, bahasa manusia, nggak mungkin sampai kiamat Tuhan ini ada. Karena ini goib. Sehingga ini perlunya berkata-kata atau dibahasakan. Nah, kul ini tidak sebatas katakan, tapi dikatakan sampai suruh pahamkanlah tentang Tuhan itu satu. Nggak ada yang lain, gitu ya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, hanya satu, tunggal. Maka karena satu tunggal lah, diri ini terbuat dari apa? Nah, diri ini tercipta dari Tuhan itu sendiri, tercipta dari dirinya sendiri. Nah, dalam Qur'annya wa nafatu miruhi, ya, kutiupkan rohku kepadanya. Miruhi diri, nah ini yang maka tinggal bagaimana kita cara mencari diri dan menyadarinya nantinya gitu. Banyak mencari dan menyadari. Nanti setelah ketemu disadari ya, disadari. Karena gini, kalau tidak ketemu diri, sehingga diri ini boleh dikatakan mati. Yang hidup jasadnya, padahal jasad itu nggak hidup. Hakikatnya nggak hidup ya, jasad itu mati. Contohnya, ini umpama ini orang, tapi ini nggak ada nyawanya, ya masih lengkap, indranya masih lengkap, dipanggil ya nggak mendengarkan, ya kan, ada mata yang nggak melihat, kan gitu kan. Lah yang melihat kan siapa? Lah Tuhan itulah yang manifestasi menjadi ruh dari dirinya sendiri ya. Alai bukan menciptakan itu gawe ya, ya kan? Diterima oleh apa kok digawe tidak ya, mencipta itu dari diri. Karena sebelum ada apa-apa itu hanya tunggal, ada Tuhan. Nah itu oke, yang lain mohon maaf pada pendengar ya, baik yang di rumah maupun yang di tempat. Katakan barangkali ini uraian masih di atas tahap-tahap awal, belum istilahnya masuk ke dalam ya, masih simbolis saja. Ya, karena ini anggaplah masih sebuah pengetahuan, belum ke hakikatnya ya. Nah, kalau ingin ke hakikatnya ya nanti tahapan gitu ya. Ya otomatis dengan kesabaran itulah. Nah, demi waktu barangkali istilahnya ada yang kurang dipaham dan ada kata yang katakan istilahnya salah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.